sebuah kaum ketika anak laki-laki disembelih itu mengerikan. Wa yastahyuna nisaakum, dan mereka meninggalkan anak perempuan. Pada saat itu kan Nabi Musa lahir di situ. Kenapa sampai begitu ya? Itu karena awalnya dosa-dosa orang Yahudi, mereka tuh sampai membunuh nabi-nabi mereka sendiri, hanya dihinakan di muka bumi gitu. Nah, tapi lahir lagi penolong yaitu Nabi Musa alaihissalam zaman Fir'aun. Sampai akhirnya Nabi Musa menjadi nabi bagi mereka, yang diturunkan kepadanya adalah kitab Taurat. Sebenarnya ceritanya gitu. Dan seterusnya sampai mulai bangkit-bangkit lagi Nabi Yusuf dan sebagainya, itu juga dari Bani Israil. Nah, kitab Taurat benar Al-Quran. Dalam kitab Taurat ini berisi kisah keluarnya Bani Israil dari penindasan Fir'aun di Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa. Nah, setelah ditindas, akhirnya kan Nabi Musa hadir untuk menyelamatkan. Maka mereka itu diselamatkan, dibawa keluar oleh Nabi Musa. Dan keberadaan Nabi Musa di padang Tiah semenanjung Sinai selama 40 tahun. Yahweh itu bagi mereka adalah Yahweh itu Tuhan ya, masa dalam untuk menurunkan 10 perintah. Jadi di dalam agama Torah itu terkenal Ten Commandment. Ada 10 perintah Nabi Musa yang ketika 40 tahun menerima wahyu itu, ada umatnya yang menyimpang, namanya Samiri, mengajak menyembah anak sapi di Al-Baqarah. Wa id akhadha minkum marafa'na fakum tur. Itu maksudnya. Jadi wa id ataina Musa kitaba warfurqana lakum tahtadun. Nah, kemudian ketika Nabi Musa sedang menerima wahyu 40 hari itu, umatnya diserahkan kepada Samiri, dan Samiri mengajak kaumnya menyembah patung Ijla ya di sana. Maka Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wa id qala Musa liqaum ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Wahai umatku, kata Nabi Musa, kami itu sudah zolim dengan mengambil anak sapi sebagai Tuhan. Fatubu alaikum, bertaubatlah, faktul anfusakum. Dengan cara apa taubatnya? Suruh membunuh diri-diri mereka sendiri. Ngeri ya ternyata. Kalau Nabi Muhammad kalau suruh taubatan nasuh aja deh. Taubatan nasuh jangan sampai ngulang lagi. Kalau Nabi Musa faktulu anfusakum fataba alaikum innahu wattawwabur rahim. Itu bentuk tobatnya. Karena sudah menyembah anak sapi yang disesatkan oleh Samiri. Lihat di surat Al-Baqarah. Kisah Bani Israil ada di surat Al-Baqarah. Nah, Ten Commandment itu ada 10. Di antaranya dalam doanya Allah memberikan 10 perintah. Hormati dan cintai satu Allah. Ini sama kan? Tapi dalam perkembangannya Taurat itu berubah. Di Al-Quran itu dikatakan orang-orang Yahudi itu menganggap Uzair itu adalah anak Allah. Padahal awalnya adalah perintahnya hanya satu Tuhan. Qul huwallahu ahad, seperti umat muslim. Allah somad, tidak tempat bergantung, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak berkolam yakul kufuwan ahad, dan tidak ada setara dengan Allah. Nah, itu ajarannya sama sebenarnya, tapi akhir-akhirnya banyak penyimpangan. Yang kedua, sebutkan nama Allah dengan hormat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim mungkin kita ya, dengan hormat. Kuduskan hari Sabtu. Nah, mereka memiliki hari suci namanya Yaumus Sabt, hari Sabtu. Cuman ini tuh perintah ini pernah dilanggar oleh kaum Bani Israil. Kenapa? Karena hari Sabtu itu salah satu pekerjaan mereka tuh nyari ikan di laut. Pada hari Sabtu itu ikan-ikan tuh banyak banget, jadi nangkapnya mudah gitu, berkumpul. Jadi mereka hanya tergoda. Mereka memasang jaring di hari Jumat, hari Ahad diambil jaring, kan ikan udah masuk dari Sabtu itu. Tapi akhirnya ini juga suruh tobat oleh Nabi Musa itu. Tapi apa tobatnya? Kirodatan khosi. Jadi orang yang melanggar meletakkan jaring di laut itu kirodatan khosin. Ada yang tahu kirodatan khosin artinya apa?
Ada yang tahu? Mbak Putri tahu? Enggak. Kunu jadilah kirodatan khosiin, jadilah kera. Nah, itu. Jadi sama Fatma. di apa namanya? Kalau kita mah di apa ya bahasa enaknya itu. Jadi ada hukum Dikutuk. Dikutuk. dikutuk, betul. Dikutuk jadi kunu kirodatan jadi kera. Maka zaman Bani Israel itu ada kisahnya manusia jadi kera, manusia jadi babi, sampai saya baca sebuah kitab waktu di pondok itu seorang ulama menulis di kitabnya apa ya nih, di otak saya banyak kitabnya. Nah ceritanya itu ada seorang anak mempunyai dua babi. Nah, dua babi ternyata babi ini apa namanya dimandiin, dikasih makan gitu. Orang-orang heran kok mandiin, dikasih makan. Ternyata katanya itu orang tuanya karena melakukan dosa jadi babi. Insya Allah ya. Alhamdulillah Nabi Muhammad tuh nggak kayak gitu. Kalau Nabi Isa tuh, Nabi Musa tuh ngeri-ngeri ya. Di samping juga mukjizat lain juga tongkat jadi ular. Jadi mukjizatnya dahsyat tapi juga hukuman-hukumannya kepada kaumnya kalau udah menyimpang dahsyat juga. Kita beruntung punya Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Terus hormat kepada ibu dan bapakmu. Hormat kepada ibu dan bapakmu. Kamu jangan membunuh. Jangan bercabul itu jangan berzina. Sama kan dengan umat Islam. La taqrabu zina innahu kana fahisha. Kemudian jangan mencuri, jangan berdusta, jangan ingin bercabul. Mungkin kalau kita la taqrabunya ini ya, kalau bercabulnya jangan zinanya itu. Kalau zina kan dicambuk berapa 100 kali cambukan dalam Al-Quran. Jangan memiliki barang orang lain dengan cara tidak halal. Ini adalah Ten Commandment dari ajaran Taurat. Harus kita ketahui aja untuk diimani. Ini bentuk kitabnya. Dan kelebihan dari orang-orang Yahudi itu yang sempat saya baca di literatur terkini. Jadi orang Yahudi itu berpegang teguh pada agamanya kokoh gitu. Kokoh banget. Sampai anak-anak TK itu, anak-anak kecil di bawah usia 5 tahun itu, mereka tidak disekolahkan di TK umum seperti kita, tapi mereka belajar di sinagog untuk mengenal agamanya, mengenal tempat ibadahnya, belajar Taurat. Kalau kita makan nggak ya, TK itu belajarnya ya nyanyi-nyanyi. Al-Qurannya ada, tapi tidak seperti orang Yahudi. Maka ada kisah di Eropa, seorang bapak-bapak di Eropa itu keluar dari, ini cerita dari seorang ilmuwan muslim yang berada di sana. Keluar dari hotel untuk mencari taksi. Nah, taksi itu dia nyetop. Kan di depan hotel itu suka ada taksi lewat ya. Berapa ya, sekitar 20-30 taksi itu tidak dia ikutin. Ternyata yang terakhir itu dia ikutin. Hanya ditanyakan heran nih, kenapa orang nggak naik taksi? Yang terakhir ikut, yang sudah sekian taksi lewat. Nah kata bapak tadi, yang tadi itu sopirnya bukan orang Yahudi. Nah yang sekarang itu orang Yahudi dan saya orang Yahudi, maka saya memilih taksi yang sopirnya orang Yahudi karena saya seorang Yahudi. Itu hebat banget kalau diterapkan di orang Muslim. Kita akan beli barang orang Muslim karena saudara kita. Ternyata kita tidak bisa seperti itu. Kekuatan kita masih rendah terhadap kekuatan persaudaraan. Tidak seperti orang-orang Yahudi. Kemudian kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam binti Maryam. Kenapa binti Maryam? Karena Maryam tidak punya suami. Maryam dihibahkan untuk berbakti di Baitul Maqdis. Dan dengan izin Allah ditiupkan ruh. Jadilah Nabi Isa ini. Awalnya Injil ini ditulis oleh 70 kitab. 70 penulis. Dan setiap penulis dikasih nama. Tapi yang diakui oleh orang Kristen hanya 4. Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Ini perkataan Nabi Isa kepada di Al-Quran. Sungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab dan menjadikannya seorang nabi. Maryam 30. Nah, terjadi perubahan kitab samawi. Apa tatmauna ayuminu lakum maqad kana fariqum minhum yasmauna kalamullah tsumma yahrifunahu min ba'di ma qalu wa hum ya'lamun.
Apakah kamu mengharapkan mereka percaya kepada pada sebarangan mereka mendengar firman Allah, mereka yuharrifunahum. Mereka itu merubahnya kitab Allah tersebut. Maniladina hadu yuharrifuna kalimat madina. Orang-orang Yahudi merubah kalimat-kalimat dari Allah itu yang semestinya. Contoh perubahannya adalah ini. Contoh perubahan di Taurat. Nabi Ibrahim pendusta besar, itu di Taurat ditulis. Kemudian Nabi Lut berzina dengan kedua putrinya. Bahkan di kitabnya Yahudi itu menulis tentang Nabi Isa, Maryam itu berzina dengan si Yosef tukang pengembala kambing. Jadi untuk menjelekan agama Nabi Isa ya. Nah, kalau umat Islam kan Nabi Isa itu adalah diutus ya, jadi bukan, tapi adalah hamba Allah yang diutus jadi nabi. Kalau mereka tuh mengatakan Nabi Musa itu adalah hasil zina antara Maryam dengan si Joseph. Kalau orang-orang Kristen mengatakan itu adalah anak Tuhan. Kalau kita mengatakan dia adalah hamba Allah dan utusan Allah. Tidak ya. Kemudian Nabi Lut berzina dengan kedua putrinya, itu menurut Taurat. Nabi Harun mengajak Bani Israel menyembah anak lembu. Nabi Daud berzina dengan istri Auria. Nabi Sulaiman menyembah beberapa berhala untuk menangkan istrinya. Itu menurut penyimpangan di dalam Taurat. Nah, kemudian Injil juga ada penyimpangan sama di Al-Qur'an. Wa minal ladzina qala inna nasara akhadna minhum wa nasahadha mimma dzukiru bih fa agrayna bainahum min adawati la baqda. Ada lagi ya, hei ahli kitab, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'lamuna an katsir. Wa ja'akumullahu nur kitabun mubin. Nah, kalau di sini ahli sesungguhnya telah datang kepada Rasul kami jelaskan banyak dari isi kitab dan kamu sembunyikan dan banyak pula yang kamu biarkan. Kalau tadi disimpangkan, kalau ini disembunyikan. Kemudian terjadi penemuan Injil di Turki. Nah, ini Turki ketika itu terjadi penggeledahan ya, pencarian. Dia menemukan Injil kuno 1500 tahun yang lalu tersimpan di Turki dengan bahasa Aramik. Dan ternyata menurut Menteri Kebudayaannya itu adalah ini disebut Injil Barnabas, sejalan dengan keyakinan Islam. Di antara majalah di Amerika itu menceritakan bahwa Istek ini menyangkal keilahian Yesus dan menolak konsep Trinitas. Seperti Kristen berarti Allah dan tiga ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau di Injil ini enggak. Kemudian Injil Barnabas juga sebagai orang mati salib dan bukan Yesus. Nah, juga bercerita akan ada nabi baru yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini contoh Injilnya. Nah, ini Injil. Kitab Injil. Sekarang Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira pada 17 Ramadan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Keistimewaan Al-Quran menurut Sain Sabik, Al-Quran muat rincian dari kitab suci sebelumnya. Makanya di Al-Quran itu ada cerita kisah Nabi Musa, kisah nabi-nabi yang 25 nabi itu karena isinya ringkasan dari kitab sebelumnya. Ajaran Al-Quran yang memberi petunjuk dan pimpinan kepada seluruh manusia. Al-Quran bersesuaian dengan ilmu pengetahuan. Seperti kita cerita kemarin ya tentang wanuna jika beli badani ka litakuna khalqu ka ayah, tentang penyelamatan jasad Fir'aun. Ternyata diketahui bahwa sesuai dengan isi Al-Quran. Gaya bahasa Al-Quran sangat mudah dipahami dan dihafalkan. Banyak para hafiz Quran, tapi kita tidak pernah mendengar hafiz Injil, hafiz Taurat tidak ada di muka bumi ini. Karena susah. Karena bahasa Injil itu, bahasanya Injil itu sesuai dengan daerahnya. Kalau di Jawa ya bahasa Jawa, di Gorontalo ya bahasa Gorontalo, di Inggris bahasa Inggris, di Malaysia ya bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Nah, ini kenapa susah?
tidak ada patokannya. Kalau umat Islam kan patokannya bahasa Arab, baru diterjemahkan ke berbagai bahasa, sehingga bahasa aslinya tidak berubah, cuma terjemahannya yang berbeda-beda. Menurut Muhammad Ibn Yasin, Al-Quran berhak disebut kitab suci karena tidak ada satu naskah pun yang terpelihara dari turunnya sampai sekarang, baik Taurat, Zabur, itu bahasa tertuanya bahasa Aramia, Greek, Latin. Sebenarnya bahasa Nabi Musa adalah bahasa Ibriyah. Kemudian kitab Perjanjian Baru, bahasa aslinya adalah Aramia, yang tertulis sekarang bahasa Greek abad setelah Nabi Isa wafat. Jadi kitab kitab Injil ini ditulis setelah jauh dari masanya Nabi Musa, Nabi Isa wafat. Yang nulis murid-muridnya. Kitab suci tersebut dicampur dengan bahasa manusia, tidak punya sanad yang bisa dipercaya, terdapat tentangan satu dengan bagian lain, terdapat pelajaran batir tentang Allah, katanya. Contoh pergulatan Yakub dan Allah dimenangkan oleh Yakub. Kitab Kejadian. Ini contoh Book of Mormon ya. Ada juga bahasa The Molchot ini agama Bahai. Ini terjadi di Iran kalau tidak salah. Di Teheran, betul, di Iran. Agama baru ini. Kitabnya ada agama Sing, Muslim, Hindu, dan Kristen. Kitab sucinya. Baik ya, itu bisa dipahami. Ada pertanyaan sebelum dilanjut ke yang khusus Al-Quran? Ada, Us. Bisa bertanya, Bu. Boleh, boleh. Sisam. Yang dimaksud dengan konsep Trinitas itu apa, Us? Oh, Trinitas itu, jadi di dalam agama Kristen itu ada 3 Tuhan. Dan itu menyatu katanya, satu kesatuan. Nggak ada Tuhan tuh lepas salah tuh. Jadi Tuhan Anak, itu adalah Nabi Isa. Tuhan Bapa, itu adalah apa namanya, Allah. Roh Kudus, katanya kalau mungkin Roh Kudus itu Malaikat Jibril itu. Barangkali itu. Jadi Nabi Isa itu disinyalir sebagai anak Tuhan. Maka mereka sangat menyembah, bahkan ada beberapa patung di Eropa itu menyembah patungnya Nabi Isa alaihissalam. Itu kalau menurut orang Muslim, bukan, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya Allah. Dia sudah menyimpang. Kalau kita kan kul huwallahu ahad, Allah itu satu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dia bukan bapak, juga bukan nggak punya anak. Nah, itu berbeda sekali dalam soal ini. Sebenarnya awalnya satu, sama dengan kita kul huwallahu ahad, tapi banyak penyimpangan dengan menganggap Trinitas sebagai acuan mereka dalam ketuhanan. Itu, Mas. Dan setelah kami itu dulu pernah diajar, saya pernah diajar S2 itu kan ada perbandingan Islam dan Kristen. Yang Islam diajar oleh profesor kami dari Islam, yang Kristen diajar oleh dokter dari lulusan Korea Selatan itu. Kita tanyakan juga sama. Memang Tuhan bagi mereka itu 3 katanya. Dan Tuhan satu yang lain itu tidak bisa dipisahkan. Jadi satu kesatuan itu. Mengakui ada 3 Tuhan di dalam agama Kristen. Kalau kita tuh kacau ya, bukan kacau ya, enggak sesuai ya, Bang Nabi aja mengajarkan kebiasaan. Baik, ada lagi? Saya, Bu. Tanya. Siapa dulu? Mas Wahyu. Monggo. Betul. Ya. Jadi kitab-kitab sebelum Al-Quran itu diturunkan untuk sesuai kaumnya. Kitab Taurat diturunkan isinya sesuai dengan kondisi orang Yahudi saat itu. Maka khusus untuk orang Yahudi saat itu. Begitu juga kitab Injil khusus diturunkan kepada Nabi Isa yang pada saat itu. Nah, Al-Quran itu udah universal karena mencakup semua isi ajaran agama sebenarnya ada di situ. Karena sebenarnya agama Islam itu penyempurnaan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu
Nabi Adam disempurnakan Nabi setelahnya, Nabi setelahnya, Nabi setelahnya, semua tuh membawa ajaran Islam yang satu sebenarnya. Islam tuh artinya apa? Ada yang tahu arti Islam?